Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 3 sampai pada ayat yang ke-14. Sebelum saya memulai renungan firman Tuhan pada pagi ini, mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik itu yang berada di kantor, di kios-kios, di pasar, bahkan di mana saja saudara berada, mungkin saudara bisa menyiapkan pulpen atau pena, bahkan kertas coretan untuk saudara bisa mencatat beberapa firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Sebelumnya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan kita diberi kekuatan, kita diberi suatu motivasi yang baik oleh kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengambil renungan firman Tuhan ini terambil dari Injil Matius pasal yang ketiga sampai pada ayat yang ke-14. Sebelumnya mari kita baca sama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang, semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang datang murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga sampai pada ayat yang ke-18. Nah, pada pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya, yaitu tanda akhir zaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberitakan berbagai peristiwa dan keadaan yang akan terjadi atau tanda-tanda atau penutup sistem sekarang ini atau kesudahan dunia. Di dalam Injil Matius 24 ayat 3 sampai 14 tentang terjemahan baru, Alkitab menyebutkan masa ini sebagai hari-hari terakhir dan zaman akhir zaman atau akhir zaman. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 atau kitab Daniel 8 ayat 19 dalam terjemahan baru, berikut ini adalah beberapa tanda dari hari-hari terakhir atau akhir zaman yang Alkitab nubuatkan. Yang pertama, perang di berbagai tempat.
sudah kita menyaksikan terjadi peperangan yang begitu luar biasa sehingga banyak korban. Di dalam itu terdapat dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-7 atau Wahyu pasal 6 ayat 4. Nah, sekarang juga sudah terjadi kelaparan. Itu terdapat di dalam Matius 24 ayat 7. Ya, Bapak Ibu, itu juga kita sudah melihat tadi tentang kelaparan, peperangan di dalam Injil Matius yang kita sudah baca. Sudah terjadi gempa bumi yang dahsyat, tanah-tanah menjadi longsor. Itu juga saudara bisa melihat di dalam Lukas pasal 21 ayat 11. Ya, bahkan sekarang yang terjadi wabah penyakit atau sampar yang paling sekarang viral sekarang yang dibicarakan itu tentang virus corona. Itu di dalam Lukas pasal 24 ayat juga ayat 11. Itu bagaimana saudara sudah terjadi. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus berjaga-jaga, kita menyiapkan diri kita di hadapan Tuhan, merendahkan diri. Mari lebih banyak waktu di hadapan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa, memuji, membaca firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang juga kejahatan semakin sering terjadi. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Yang miskin semakin ditindas. Bahkan terjadi pembunuhan-pembunuhan yang luar biasa tanpa punya rasa takut sama sekali. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga terdapat di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 12 yang sudah kita baca. Kalau kita melihat bumi juga semakin rusak oleh manusia. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tidak ada ampunnya. Bumi selalu dibuat menjadi mainannya manusia. Ya, hewan disiksa, ya, ayam diikat dan dipasang pisau, saudara. Bahkan ayam diadu untuk dijadikan bahan taruhan. Ya, semua ciptaan Tuhan sudah tidak dianggap oleh manusia, sudah tidak ada rasa takut. Sikap orang-orang semakin buruk, banyak orang tidak berterima kasih, tidak loyal, tidak suka bersepakat, suka memfitnah, tidak mempunyai pengadilan diri, garang, tidak mengasihi kebaikan, pengkhianat, keras kepala, ya, besar kepala karena sombong dengan kekayaan, karena sombong dengan apa yang dimilikinya. Itu terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Nanti saudara bisa baca. Keluarga berantakan karena anggota keluarga tidak memiliki kasih. Ya, keluarga selalu ribut. Ya, anak-anak tidak taat kepada orang tua, istri tidak taat kepada orang tua, suami tidak taat kepada orang tua. Suami suka mengambil hak karena dia seorang imam dalam keluarga. Itu semua salah. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 dan 3 saudara bisa membacanya. Orang-orang semakin tidak peduli dengan Allah, ibadah tidak pernah, berdoa tidak pernah, makan tidak pernah mengucap syukur berkat yang Tuhan kasih. Ya, selalu mengandalkan semua. Kalau tidak bekerja bagaimana ada uang? Benar saudara. Saudara bekerja memang harus, itu adalah tuntutan hidup. Tetapi kalau tanpa doa dan penyertaan Tuhan, biar saudara kerja apapun dalam hidup saudara tidak akan pernah berhasil. Banyak sekali orang berusaha di dalam pekerjaannya, buka kios, buka toko, tetapi tidak pernah maju. Karena apa? Di dalam hidup mereka belum beres. Di dalam hidup mereka selalu ada ganjal-ganjalan yang membuat berkat itu datang dalam hidup mereka. Ya, orang yang kelihatannya taat beragama, jelas-jelas bermuka dua atau munafik, sering ke gereja, ya, bahkan sekarang banyak hamba-hamba Tuhan sebagai gembala suka memfitnah, suka mencemar, saling berhantam hamba Tuhan dengan hamba Tuhan untuk mencari jemaat. Saya katakan hari ini saudara, baik itu hamba-hamba Tuhan, jemaat itu bukan milik saudara tetapi milik Tuhan, dan tidak pernah mengatakan bahwa jemaat ini milik pendeta A atau pendeta B. Jemaat itu adalah milik Tuhan. Biarkan mereka menentukan sikap mereka, di mana mereka diberkati, disitulah mereka dapat beribadah dengan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu juga saudara bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Pemahaman yang semakin jelas akan pemahaman yang semakin jelas akan nubuat Alkitab, termasuk nubuat-nubuat tentang hari-hari terakhir.
Saudara juga bisa melihat di dalam kitab Daniel 12 ayat 4. Kabar baik tentang kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia. Dalam Matius 24 ayat 14. Banyak yang tidak percaya dan bahkan mengejek bukti-bukti menunjukkan bahwa akhir dunia sudah dekat. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Semua nubuat di atas terjadi secara bersamaan. Ya saudara, di dalam Matius 24 ayat 33. Nah, pada pagi hari ini apakah kita sekarang hidup di hari-hari terakhir? Ya, keadaan dunia maupun urutan peristiwa dalam Alkitab menunjukkan bahwa hari-hari ini sudah hari-hari terakhir. Ya, pada waktu itu kerajaan Allah mulai memerintah di surga. Salah satu hal yang pertama dilakukan kerajaan ini adalah mengusir setan atau si iblis atau legion atau antek-anteknya Lucifer dari surga dan membatasi kegiatan mereka hanya di bumi. Ya Bapak Ibu, pengaruh setan atas manusia bisa terlihat dari banyaknya sikap dan perbuatan jahat yang membuat hari-hari terakhir menjadi masa kritis yang sulit dihadapi. Itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kapan dunia ini akan berakhir? Dunia ini akan berakhir pada waktu persisnya dicatat di dalam Alkitab. Kapan berakhirnya? Dan ini ingin saya katakan kepada engkau bahwa ini sudah tanda-tandanya akan berakhirnya dunia ini dengan adanya penyakit-penyakit yang merajalela, perang, peperangan, pembunuhan secara sadis, ya semua sudah tidak pernah takut. Tapi dengan tanda-tanda inilah kita harus berjaga-jaga. Ini sudah tanda akhir zaman, akhir dunia. Ketakutan, ketertarikan dan kejenuhan ya sudah terjadi sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini Bapak Ibu mari kita sadar, kita mulai beraktivitas di dalam doa, selalu membacakan renungan firman Tuhan saudara, sehingga saudara pun diberkati. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diberi kekuatan, bahkan kita punya ada kesadaran untuk mau bertobat. Pada pagi hari ini saya Pendeta Stefanus Untono mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya di dalam segala usaha pekerjaan saudara-saudari, Bapak Ibu, bahkan yang berada di pasar-pasar, usaha saudara diberkati, usaha saudara selalu mendapat yang terbaik dari Tuhan. Saya percaya jikalau saudara percaya juga oleh kebenaran firman Tuhan ini, maka saudara akan diberkati. Shalom, saya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin firman Tuhan.